Halo teman-teman, apa kabar kalian semua di pagi yang cerah ini? Kalau kalian bangun tidur dan langsung merasa seperti superhero yang siap menaklukkan dunia, tapi kok tiba-tiba kepala pusing atau perut kembung, mungkin ada yang salah dengan rutinitas pagi kalian loh. Hari ini kita akan bahas sesuatu yang super penting buat para lansia, tapi sebenarnya juga relevan buat semua umur. Minum air putih di pagi hari. Kalian mungkin mikir, ya Tuhan, minum air putih aja kok ribet. Eits, tunggu dulu. Kebiasaan kecil ini ternyata bisa bikin tubuh kalian ngambek kalau salah caranya. Kita akan kupas tuntas 4 kesalahan fatal yang sering dilakukan saat minum air putih di pagi hari, plus cerita seru tentang Bu Ratna dan anaknya Dimas yang belajar dari pengalaman kocak mereka. Jadi, jangan buru-buru kabur dari video ini, ya, karena di bagian akhir ada tips rahasia yang bisa bikin pagi kalian jauh lebih segar dan tubuh tetap fit meski usia sudah tidak muda lagi. Oh iya, sebelum kita lanjut, tulis di kolom komentar dari kota mana kalian nonton video ini. Saya penasaran, apa ada yang nonton dari tempat seindah Bali atau seadem Banyuwangi? Yuk, simak ceritanya sampai habis, karena ini bukan cuma soal air putih, tapi soal hidup sehat dengan gaya yang asyik. Sebelum kita masuk ke cerita seru, saya mau minta tolong nih. Kalau kalian suka dengan konten ini, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman atau keluarga kalian. Bayangin, kalau 1 orang aja yang kalian share, merasa terbantu. Itu udah kayak nambah poin kebaikan di hidup kalian loh. Plus, dengan subscribe, kalian nggak bakal ketinggalan tips kesehatan lainnya yang bakal bikin hidup makin asik. Yuk, dukung channel ini biar kita bisa terus bikin konten yang bermanfaat dan menghibur. Di sebuah kampung kecil yang asri, dikelilingi sawah hijau dan pohon kelapa yang menari-nari di tiup angin, tinggallah Bu Ratna, seorang wanita berusia 58 tahun yang masih lincah, meski kadang-kadang lututnya suka ngeluh kalau naik tangga. Setiap pagi, Bu Ratna punya ritual sakral. Bangun sebelum matahari muncul, merapikan tempat tidur sambil nyanyi-nyanyi kecil lagu dangdut favoritnya, dan langsung menuju dapur untuk minum segelas air putih. Air putih itu obat mujarab, katanya selalu, sambil mengangguk bijak seolah-olah dia dokter spesialis hidrasi. Tapi, suatu pagi, setelah meneguk air putih dari dispenser yang dingin banget, seperti es batu yang lupa mencair, Bu Ratna merasa ada yang nggak beres. Perutnya tiba-tiba kembung, kepalanya pusing, dan rasanya seperti ada batu besar yang nongkrong di lambungnya. Aduh, ini kenapa ya? Apa aku salah minum air, apa salah nyanyi lagu dangdut tadi? Gumamnya sambil pegang kepala, bingung setengah mati. Biasanya, segelas air putih bikin dia segar seperti iklan sabun. Tapi hari ini, malah kayak iklan obat maag. Bu Ratna duduk di kursi kayu tua di dapur, mencoba mencari tahu apa yang salah, sambil sesekali mengintip keluar jendela. Takut-takut tetangga lihat dia pucat seperti habis ketemu hantu. Nggak lama Dimas, anaknya yang berusia 32 tahun, masuk ke dapur dengan wajah masih kusut habis begadang nonton bola. Dengan semangat ala pemuda yang merasa badannya kuat kayak baja, Dimas langsung ambil gelas besar, isi air penuh, dan glug-glug-glug, minum sekaligus sampai habis. Hah, segar banget Bu, ini nih resep badan fit, katanya sambil nyengir lebar, seolah-olah dia baru saja menemukan rahasia umur panjang. Bu Ratna cuma geleng-geleng kepala. Dimas, kamu ini kayak kerbau minum air cepet banget. Hati-hati, nanti perutmu protes loh. Dimas cuma ketawa. Bu, ini kan cuma air putih, apa sih yang bisa salah? Bukan minum soda. Tapi, nggak sampai 10 menit, wajah Dimas berubah. Perutnya mulai kembung, kepalanya berat, dan tiba-tiba dia merasa lelet kayak keong yang lupa olahraga. Bu, kok aku jadi lemes gini ya? Apa tadi aku minum air atau
Minum masalah? Tanyanya sambil pegang perut. Wajahnya udah kayak orang yang baru sadar dompetnya ketinggalan di warung. Bu Ratna, dengan insting seorang ibu yang selalu tahu lebih banyak, meski kadang cuma feeling, mulai curiga. Dimas, kayaknya kita salah cara minum air deh. Aku juga tadi pusing setelah minum air dingin dari dispenser. Mungkin kita terlalu buru-buru atau airnya terlalu dingin? Mereka berdua duduk di ruang tamu, saling pandang dan mulai mikir. Apa iya sesuatu yang sederhana kayak minum air putih bisa bikin tubuh mereka ngambek? Bu Ratna yang penasaran banget akhirnya buka-buka buku kesehatan tua yang sudah agak berdebu di rak, sambil Dimas browsing di ponselnya cari tahu apa yang salah dengan kebiasaan mereka. Ternyata, teman-teman, ada 4 kesalahan fatal yang sering kita lakukan saat minum air putih di pagi hari, terutama buat lansia seperti Bu Ratna. Dan ini nggak cuma soal minum air, tapi bagaimana cara kita minum air bisa bikin tubuh kita bilang, "Woi, pelan-pelan dong, aku bukan mesin cuci." Yuk, kita bahas satu persatu. Tapi jangan lupa siapin catatan biar nggak lupa ya. Kesalahan pertama. Minum air terlalu cepat dan terlalu banyak sekaligus. Bayangin, tubuh kalian baru bangun dari tidur, masih ngantuk-ngantuk, ginjal masih selonjoran santai, tiba-tiba kalian kasih banjir air dalam hitungan detik. Ginjal kalian bakal panik. Loh, ini apaan? Tsunami? Minum air terlalu cepat atau terlalu banyak bisa bikin tubuh kewalahan, terutama buat lansia yang fungsi ginjalnya sudah nggak secepat dulu. Bu Ratna dan Dimas dulu mikir, semakin banyak air yang diminum semakin sehat. Salah besar. Tubuh butuh waktu buat menyerap air secara perlahan. Kalau kalian minum setengah liter sekaligus, itu kayak ngajak ginjal lari maraton tanpa pemanasan. Solusinya, minum sedikit-sedikit, sekitar setengah gelas atau 100 ml dulu, lalu tunggu beberapa menit sebelum minum lagi. Dengan cara ini, tubuh kalian akan bilang, "Oke, makasih udah pelan-pelan bro." Kesalahan kedua, minum air yang terlalu dingin. Kalian pernah nggak sih minum air dingin dari kulkas di pagi hari, terus perutnya berasa kayak ada konser rock di dalam? Nah, itu karena tubuh kalian, terutama di pagi hari, masih dalam mode baru bangun. Pencernaan belum sepenuhnya aktif, dan air dingin bisa bikin perut kaget, kayak tiba-tiba disiram air es pas lagi tidur nyenyak. Bu Ratna dulu suka minum air dingin karena rasanya segar, tapi ternyata itu salah satu penyebab perutnya kembung dan kepalanya pusing. Air dingin bisa memperlambat proses pencernaan dan bikin otot-otot perut kontraksi, apalagi buat lansia yang pencernaannya sudah agak sensitif. Solusinya, pilih air dengan suhu ruangan atau sedikit hangat. Air hangat itu kayak pelukan lembut buat perut kalian, bikin pencernaan lebih nyaman dan tubuh lebih siap memulai hari. Kesalahan ketiga, minum air sambil buru-buru atau sambil berdiri. Ini nih, kebiasaan Dimas yang suka minum air kayak lomba cepat minum. Dia pikir, minum air sambil berdiri kan cepet, hemat waktu. Eits, ternyata minum sambil berdiri bisa bikin air langsung ngebut ke lambung tanpa disaring dengan baik oleh tubuh. Ini bisa menyebabkan kembung atau bahkan gangguan pencernaan ringan. Bu Ratna setelah baca-baca mulai ngajarin Dimas, "Mas, minum itu harus pelan-pelan, duduk dan nikmatin. Anggaplah air itu teh premium, bukan air komberan yang buru-buru diminum." Jadi teman-teman, kalau kalian minum air, duduk dulu, tarik napas, dan minum perlahan. Ini nggak cuman baik buat tubuh, tapi juga bikin kalian merasa kayak lagi meditasi ala Zen. Kesalahan keempat, nggak memperhatikan sinyal tubuh. Tubuh kita itu pinter loh, kayak smartphone canggih yang kasih notifikasi kalau ada sesuatu yang nggak beres. Tapi seringkali kita cuek, kayak Bu Ratna dan Dimas dulu yang minum air tanpa mikir apa yang tubuh mereka butuh. Kalau kalian merasa kembung, pusing, atau lemas setelah minum air, itu artinya tubuh lagi bilang, "Halo bro, tolong dengar aku dong."
Setiap orang punya kebutuhan hidrasi yang berbeda, apalagi lansia yang mungkin punya kondisi kesehatan tertentu. Jadi, dengarkan tubuh kalian. Kalau setengah gelas udah cukup bikin segar, nggak perlu maksa minum seember air cuma karena baca di internet minum 8 gelas sehari. Bu Ratna sekarang selalu cek kondisi tubuhnya sebelum minum, dan hasilnya, dia merasa lebih seimbang, nggak kayak dulu yang sering pusing gara-gara minum air sembarangan. Setelah tahu kesalahan-kesalahan ini, Bu Ratna dan Dimas mulai ubah kebiasaan mereka. Pagi itu, Bu Ratna bangun seperti biasa, tapi kali ini dia nggak buru-buru ke dispenser. Dia ambil air matang yang sudah disiapin semalaman, suhunya pas. Nggak terlalu dingin, nggak terlalu panas, kayak cinta yang hangat-hangat kuku. Dia minum setengah gelas dulu, duduk di kursi dapur sambil dengar suara burung berkicau di luar. Wah, ini sih nikmat banget kayak spa buat perut, katanya sambil tersenyum. Dimas, yang biasanya buru-buru minum air sambil lari ke kamar, mandi, sekarang juga ikutan pelan-pelan. Dia duduk di samping ibunya, minum air perlahan, dan rasanya, "Bu, kok rasanya aku kayak baru lahir lagi, segar banget." Mereka berdua ketawa, ngerasa kayak tim detektif yang baru nemuin rahasia besar tentang kesehatan. Hari demi hari, kebiasaan baru ini bikin perubahan besar. Bu Ratna nggak lagi pusing atau kembung di pagi hari. Badannya terasa ringan, lututnya nggak ngeluh pas naik tangga, dan yang paling penting, dia merasa lebih bahagia. Dimas, dulu aku kira minum air cuma soal nggak haus. Tapi ternyata ini soal kasih sayang ke tubuh kita sendiri, katanya suatu pagi sambil nyanyi-nyanyi kecil lagi. Dimas juga merasakan efeknya. Di kantor, dia nggak lagi ngantuk di tengah meeting, fokusnya lebih tajam, dan yang paling mengejutkan teman kantornya bilang, "Mas Dimas, kok sekarang wajahnya glowing kayak iklan skincare?" Dimas cuma ketawa, "Bukan skincare bro, ini efek air putih yang diminum dengan cinta." Tapi cerita nggak berhenti di sini teman-teman. Bu Ratna dengan semangatnya yang kayak obor olimpiade, mulai berbagi pengalaman ini ke tetangga-tetangganya. Suatu sore dia ngumpulin Bu Ani, Pak Jono, dan beberapa teman lainnya di teras rumah. "Teman-teman, kalian tahu nggak? Minum air putih itu nggak boleh asal-asalan, apalagi kita yang udah senior. Kalau salah, perut kita bisa demo," katanya dengan nada setengah bercanda. Bu Ani, yang selama ini suka minum air dingin dari kulkas, langsung nyahut, "Loh, Bu Ratna, beneran, aku kira air dingin bikin awet muda." Semua ketawa, tapi Bu Ratna lanjut jelasin tentang 4 kesalahan tadi. Pak Jono, yang biasanya lelet banget di pagi hari, langsung antusias, "Jadi kalau aku minum pelan-pelan dan pakai air hangat, aku bisa lebih cepat nyanyi dangdut sama Bu Ratna." Keren kan, teman-teman? Kalau kebiasaan kecil ini bisa bikin hidup tetangga Bu Ratna lebih ceria. Seminggu kemudian, tetangga-tetangga itu balik lagi ke rumah Bu Ratna, muka mereka sumringah. Bu Ani cerita, "Bu, sekarang perutku nggak kembung lagi, dan aku ngerasa lebih enteng." Pak Jono juga nggak mau kalah, "Saya sekarang minum air hangat tiap pagi, rasanya kayak badan dikasih oli, lincah banget." Mereka semua sepakat. Kebiasaan minum air dengan cara yang benar bikin hidup mereka lebih baik, terutama buat para lansia yang kadang suka lupa dengerin sinyal tubuh. Bu Ratna dan Dimas senyum-senyum, ngerasa kayak pahlawan kesehatan kampung. Ternyata berbagi ilmu itu kayak nyanyi bareng, bikin hati senang, kata Bu Ratna sambil nyanyi pelan lagu dangdut favoritnya lagi. Tapi, hidup kan nggak selalu mulus seperti jalan tol. Ya, suatu hari, Dimas harus pergi dinas ke kota lain selama seminggu. Dia khawatir, "Bu, di perjalanan gini susah jaga kebiasaan sehat. Restoran cepat saji, air dingin, semua menggoda." Bu Ratna cuma tersenyum bijak. "Dimas, hidup itu kayak nyanyi dangdut, kadang ada nada fals, tapi yang penting kamu balik lagi ke irama yang bener. Bawa botol air sendiri, minum pelan-pelan, dan dengerin tubuhmu." Dimas mengangguk meski
agak ragu. Selama di perjalanan, dia berusaha keras minum air dengan cara yang benar, tapi kadang-kadang tergoda minum air dingin dari minimarket karena panas banget. Hasilnya, dia pulang dengan badan agak lelet, kayak motor yang kehabisan bensin. "Bu, aku gagal menjaga kebiasaan sehat di perjalanan," keluhnya. Tapi Bu Ratna, dengan kebijaksanaan ala ibu-ibu kampung, bilang, "Dimas, nggak apa-apa gagal sehari. Yang penting kamu balik lagi ke kebiasaan yang benar. Tubuhmu itu kayak temen, kalau kamu sayang dia bakal balik sayang." Setelah itu, Dimas kembali ke rutinitas sehatnya dengan penuh semangat. Dia mulai bawa botol air kemana-mana, minum perlahan, dan selalu pilih air suhu ruangan atau hangat. Bu Ratna juga terus eksperimen dengan suhu air. Suatu hari dia coba air suhu ruangan dan air hangat secara bergantian, kayak ilmuwan yang lagi uji coba roket. Hasilnya, air hangat bikin perutnya lebih nyaman, tapi air suhu ruangan juga oke kalau dia lagi buru-buru. "Dimas, tubuh kita ini unik, kayak playlist lagu dangdut, tiap orang punya favorit masing-masing," katanya sambil ketawa. Mereka berdua akhirnya sepakat. Dengarkan tubuh, pilih yang terbaik, dan jangan lupa nikmati prosesnya. Hari demi hari, kebiasaan ini makin mengakar. Bu Ratna sekarang bangun pagi dengan perasaan kayak bintang film yang siap syuting adegan terbaik. Dia minum air hangat perlahan sambil nikmati udara pagi yang sejuk dan rasanya, "Ini sih lebih enak dari spa di Bali," katanya sambil ketawa. Dimas juga nggak mau kalah. Dia sekarang jadi brand ambasador hidrasi sehat di kantor, ngajarin temen-temennya minum air dengan cara yang benar. "Bro, lo nggak usah minum air kayak lomba balap karung, pelan-pelan aja, badan lo bakal bilang makasih," katanya ke teman kantor yang suka minum air cepet-cepet. Hasilnya teman-temannya juga mulai ikutan, dan kantor jadi kayak klub kesehatan dadakan. Tapi cerita ini nggak cuma soal Bu Ratna dan Dimas, teman-teman. Ini tentang kita semua, terutama para lansia yang mungkin nggak sadar bahwa kebiasaan kecil kayak minum air putih bisa bikin hidup jauh lebih baik. Bayangin, cuma dengan ngubah cara minum air, kalian bisa ngerasa lebih segar, lebih fokus, dan bahkan lebih bahagia. Bu Ratna sekarang merasa kayak umur 40 tahun lagi, meski kadang lututnya masih ngeluh kalau hujan datang. Dimas juga bilang, "Bu, aku sekarang ngerasa kayak superhero, tapi versi yang nggak buru-buru minum air." Mereka berdua ketawa, ngerasa hidup mereka sekarang nggak cuma lebih sehat, tapi juga lebih penuh makna. Jadi, teman-teman, apa pelajaran dari cerita ini? Pertama, minum air itu bukan cuma soal kuantitas, tapi kualitas. Minum pelan-pelan, pilih suhu yang pas, duduk dengan tenang, dan dengarkan tubuh kalian. Kedua, jangan takut buat ubah kebiasaan, meski cuma hal kecil. Ketiga, berbagi ilmu itu kayak nyanyi duet, bikin hidup lebih seru. Dan yang terakhir, buat para lansia, kalian adalah superstar yang pantas hidup sehat dan bahagia. Jadi, mulai besok pagi, coba deh minum air dengan cara yang benar. Siapa tahu kalian bakal ngerasa kayak Bu Ratna yang siap joget dangdut tiap pagi. Sebelum kita tutup, saya mau ceritain satu lagi kisah lucu dari Bu Ratna. Suatu hari, dia lupa naruh gelas air hangatnya di meja, malah ketuker sama gelas teh manis tetangga. Dia minum seteguk, langsung kaget, "Loh, ini kok manis banget? Apa tubuhku udah otomatis bikin gula?" Untung dia sadar sebelum minum lagi, dan cerita ini jadi bahan ketawa seharian sama Dimas. Jadi, teman-teman, pastikan gelas kalian isi air putih, bukan teh manis tetangga ya. Nah, itu tadi cerita dan tips tentang minum air putih yang benar, khususnya buat para lansia. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa klik like, subscribe, dan share ke teman-teman atau keluarga kalian. Tulis di kolom komentar, apa pengalaman kalian soal minum air putih di pagi hari? Apa ada yang pernah kembung gara-gara minum terlalu cepat kayak Dimas? Atau kalian punya tips lain biar pagi lebih segar?
Saya tunggu cerita kalian. Ya. Terima kasih udah nonton. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Tetap sehat, tetap ceria, dan jangan lupa minum air dengan cinta.